Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Killer Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, anggota bahkan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Praktek Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Killer Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, anggota bahkan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Killer Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, anggota bahkan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Killer Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, anggota bahkan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Killer Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan, anggota bahkan kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Killer Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Praktek ya terbimbing di UPT Moyobulu, yaitu Saudari Supiani AMDK ya. Baik, memang awal saya terima delegasi dari Pak Kepala Dinas, kita ambil tindakan, jangan, harus kita ulangi lagi cuci muka dengan sabun pada air dan air dengan arah turun naik, bukan searah jarum jam, beda. Kalau yang lain kita berbicara pada arah searah jarum, tapi kalau yang namanya rabies ini turun naik, tapi jangan asumsi turun naik yang berbeda ya, ya seperti itu, turun naik. Masyarakat nanti. Jadi walaupun teman-teman mungkin yang hadir di sini bukan teman-teman UGD atau hewan penular rabies lainnya, itu dia akan ada luka kan, mau luka tergores, mau luka terbuka ya. Jadi di luka itu ya virusnya itu akan bertahan selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu dia akan terus di situ, malah dia bereplikasi di situ. Jadi dia memperbanyak diri. Setelah 2 minggu, akhirnya dia jalan masuk ke sistem saraf, dia jalan ke atas, masuk ke arah otak.
Rabies adalah penyakit yang ditularkan oleh anjing yang terkena virus rabies atau disebut Lassa virus. Hal ini bisa menular melalui air liurnya akibat gigitan, cakaran, dan jilatan. Rabies juga bisa ditularkan dari hewan seperti monyet, kera, kucing, dan anjing yang terkena virus rabies. Penyakit ini sangat berbahaya jika seseorang telah mengalami gejala rabies, maka sulit untuk tertolong. Gejala rabies umumnya muncul antara 2-8 minggu setelah terkena gigitan yang berdampak pada sakit kepala, demam, kesemutan, dan otot melemah dengan ciri-ciri takut air, takut angin, dan takut cahaya, serta kelebihan air liur. Untuk itu, perlu penanganan secara preventif. Berikut 3 langkah cegah rabies. 1. Hewan peliharaan diikat atau dikandangkan. 2. Hewan peliharaan diberikan vaksin secara berkala. 3. Jika digigit, lakukan cuci luka gigitan hewan penular rabies dengan sabun atau deterjen dan segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan sesuai SOP. Adapun prosedur cuci luka gigitan hewan penular rabies sebagai berikut. Siapkan beberapa alat untuk mencuci. Cuci luka gigitan hewan penular rabies dengan air bersih atau air mengalir. Jika tidak ada air mengalir atau air keran, bisa menggunakan air dalam ember dengan menggunakan gayung. Gosokkan luka gigitan hewan penular rabies searah dari atas ke bawah secara perlahan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 15 menit. Keringkan luka gigitan hewan penular rabies dengan kain kasa berulang-ulang. Selanjutnya, luka gigitan hewan penular rabies diberikan antiseptik secara merata. Kemudian membawa pasien yang terkena gigitan ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk ditangani sesuai SOP dan diberikan vaksin anti rabies dan tetap dilakukan cuci ulang walau sebelumnya sudah dicuci. Jadi setelah cuci luka, petugasnya pada APD dulu. APD-nya handscoon, emang APD-nya apa aja emang? Pakai handscoon, kacamata, dan Masker. shield, Dan masker. pakai masker, pakai gaun. Ya, gaunnya. Misalnya ini kerannya nih, anggap aja ini kerannya. Ini kerannya misalnya. Ya, keren. Nggak etis kalau duduk kan, Pak? Oh ya, aku belum tahu. Kalau orang di pasien kau kira. Searah dari atas ke bawah. Dikit nggak Oki jadi masalah. Aduh, tuh bisa. Yang biasa kalau Kok salah? Ganti namanya, mundur. Yang ini kan 15 menit yang gini. Baru 10 detik. Ada itu gengal Ya gua makanya suruh Oki jadi pasien biar 30 menit apa-apa. Aku kok kalau 15 menit amino si kerangnya 5 nih kepek berasa tuh. Kan selalu kita dari tukang gosok Jadi kan nanti itu.
mau ada apa sih? Ada tangan, sakit tangan. Iya, harus duduk. Iya. Itu gerakan. Cuci lukanya itu harus menggunakan spray. Semua bagian dipastikan sampai dalam. Yang penting satu arah Dari atas ke bawah. Pastikan semua bagian luka kena sama sabun. Mau yang di tepi, ya, mau yang di dalam luka, ya, digosok pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan luka baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rika Nasita Tias Asi, dokter umum yang bertugas di UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu. Dalam kesempatan kali ini, saya berpartisipasi sebagai narasumber tentang penata laksanaan awal pada kasus GHPR melalui kegiatan pencucian luka bekas gigitan untuk mencegah kasus rabies. Kegiatan aktualisasi kali ini difokuskan kepada seluruh petugas kesehatan yang bertugas di UGD Puskesmas Moyohulu. Saya sangat mengapresiasi Mbak Supiani yang telah mengangkat kegiatan ini sebagai tugas aktualisasi. Mengingat masih banyaknya kasus GHPR yang ada di wilayah kerja Puskesmas Moyohulu. Harapan saya ke depannya setelah dilakukan kegiatan aktualisasi ini adalah para petugas di UGD akan memiliki skill yang jauh lebih baik lagi dalam melakukan pencucian luka bekas gigitan sehingga akan secara efektif untuk mencegah kasus rabies secara dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulianti. Saya sebagai perawat UGD Puskesmas Moyohulu. Harapan saya semoga kedepannya kegiatan ini berlanjut dan semua perawat mampu melaksanakan penanganan kasus GHPR sesuai dengan SOP. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Supiani. Karena dalam hal ini kita sebagai perawat pelaksana yang menangani pasien GHPR dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam penanganan awal kasus GHPR melalui praktek terbimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.